Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya Bapak Andi Darmadi, guru Bahasa Indonesia SMA Islam Adi Jamedan. Nah anak-anak, kita kali ini akan belajar Bahasa Indonesia yang tentu saja sangat mudah. Kenapa? Karena Bahasa Indonesia itu adalah bahasa negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, siswa-siswi kami SMA Islam Adi Jamedan, apa kabar semuanya? Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran daring ini dengan sebaik-baiknya. Masih bersama saya Bapak Andi Darmadi, guru Bahasa Indonesia SMA Islam Adi Jamedan. Nah, anak-anak yang kelas ini mata pelajaran Bahasa Indonesia surat lamaran pekerjaan, ini adalah materi kelas 12 ya. 12 MIA dan 12 IIS. 12 MIA ini sudah pertemuan ketiga, sementara 12 IIS belum ada ya. Karena ini terkait dengan memang waktu ya, yang kita libur ya berkali-kali. Jadi untuk mengejar ketertinggalan di 12 IIS, maka materi surat lamaran kerja ini saya satukan, dan mungkin kelas 12 MIA nya agak sedikit mengulang ya untuk di surat lamaran pekerjaan ini. Baik anak-anak ya, surat lamaran kerja adalah surat yang berisi penawaran keahlian, kemampuan atau jasa terhadap suatu perusahaan atau instansi tertentu. Ya, fungsinya adalah sebagai langkah awal atau pembuka bagi seseorang untuk bekerja di suatu tempat. Baik, kita coba rangkumkan ya apa yang sudah dua pertemuan kemarin kita pelajari tentang surat lamaran pekerjaan. Baik, hal-hal yang perlu dilampirkan dalam surat lamaran pekerjaan yaitu daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae, fotokopi ijazah terakhir, sertifikat ya. Kemudian surat keterangan kelakuan baik SKBB ya, berkelakuan baik, atau dari kepolisian itu biasanya SKCK ya, catatan kepolisian, surat keterangan catatan kepolisian. Dan surat keterangan pengalaman kerja, surat keterangan berbadan sehat jika dibutuhkan, fotokopi KTP, SIM jika dibutuhkan, dan pas foto tentunya. Kemudian bahasa penulisan surat itu sopan dan simpatik, kalimatnya efektif dan komunikatif ya. Kemudian bahasanya baku, ejaannya tepat, kalimatnya singkat, padat, dan jelas. Ya, sopan dan simpatik ya, jangan sombong ya, bahwa sudah pasti keterima, bahwa kemampuannya itu hebat dan segala macam, jangan. Jadi sopan dan juga menunjukkan ketertarikan kita ya, simpatik kita terhadap perusahaan tersebut, bahwa kita ingin bergabung di situ ya. Kemudian kalimatnya efektif ya, menggunakan ragam bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan bersifat komunikatif ya, komunikasi bisa menggunakan bahasa-bahasa yang bisa dimengerti gitu ya. Baik, untuk struktur, nah ini tentu 12 MIA sudah belajar struktur ataupun bagian-bagian surat lamaran pekerjaan itu paling tidak ada 9 ya. Nomor 1 itu tempat dan tanggal surat, nomor 2 itu hal atau disebut juga dengan perihal ya, bisa juga ditulis dengan hal, bisa juga ditulis dengan perihal. Kemudian lampiran nomor 3, nomor 4 adalah alamat. Lampiran ini maksudnya dalam surat ini apa saja yang kita lampirkan, ada tidak selain surat ini ya, misalnya fotokopi KTP, misalnya fotokopi ijazah, sertifikat, nah itu berapa, atau kalau banyak, sertifikatnya banyak ya, kemudian ijazahnya juga enggak ijazah terakhir yang dilampirkan, tetapi ada ya semua ijazah gitu ya. Nah, walaupun enggak diminta, nah, nanti bisa juga lampirannya itu dibuat satu bundel kalau memang banyak. Jadi memang dibundel ataupun dijilid ya. Kemudian ada alamat surat, alamat yang dituju, yaitu adalah alamat perusahaan melalui pimpinannya tentu saja ya. Nah, pimpinan perusahaan
atau manajer HRD, ya, itu biasanya. Kemudian yang berikutnya ada nomor 5 itu salam pembuka ya, dengan hormat gitu ya. Kemudian bagian isi ada bagian A, B, C, dan D ya. Ada paragraf pembuka, isi surat, kemudian daftar lampiran ya, apa saja yang ada di lampiran itu ya. Bersama surat ini ya saya lampirkan. Titik 2, 1 fotokopi ijazah yang dilegalisir misalnya. 2 transkrip nilai misalnya, dan seterusnya. Kemudian paragraf penutup ya, besar harapan saya bisa diterima di perusahaan yang Bapak pimpin ya, dan seterusnya. Kemudian ada salam penutup, hormat saya ya, kalau memang dia perusahaan-perusahaan yang kita lamar ini adalah perusahaan berbasis agama Islam, ya bisa menggunakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam di penutupnya ya. Baik, berikutnya nak, tanda tangan ya, nomor 8, dan nama jelas nomor 9 ya. Ini di surat lamaran pekerjaan ya, tanpa kop surat ya, tentunya tanpa kepala surat. Nah, ini hanya tips-tips saja membuat surat lamaran pekerjaan, membuat surat lamaran kerja yang baik ya. Tonjolkan kesan unik ya, yang spesial dari kita itu apa, kemudian kesan rapi dan bersih di surat tersebut. Jangan ada yang salah ketik ya, kalau tulis tangan jangan sampai ada coretan-coretan ataupun bekas tipex ya, atau dihapus gitu ya nak ya. Nah, kalau diketik jangan usah upayakan, jangan ada yang kurang hurufnya, angkanya, spasinya diatur dengan baik ya. Nah, gitu ya. Ataupun ada yang salah-salah ketik, itu sebenarnya menimbulkan kesan yang kurang rapi ya, tidak baik dari kita yang melamar. Kemudian teliti kembali surat tersebut, kemudian tulis secara manual menggunakan tangan kalau memang diperlukan ya. Kalau tidak ya tadi diketik dengan rapi. Kemudian isi secara jelas data diri dan informasi tentang diri Anda secara jujur tentunya ya. Kemudian sertakan sertifikat prestasi yang pernah diraih ya, apalagi yang berkaitan dengan pekerjaan yang akan kita lamar. Surat lamaran pekerjaan harus impresif ya, jadi tidak menggunakan bahasa-bahasa yang puitis ya, bahasa-bahasa konotasi yang menimbulkan makna ganda ataupun tafsir makna yang lainnya. Tapi harus jelas, langsung kepada pokok pembahasan, langsung kepada isi yang akan kita inginkan dari lamaran tersebut. Surat lamaran harus menarik minat ya calon atasan kita. Itu tips-tipsnya, dan mungkin banyak lagi nanti tips yang lain ya, bisa dilihat di sumber belajar yang lain, misalnya internet ataupun sebagainya ya. Kesalahan yang sering dilakukan adalah profilnya terlalu singkat dalam membuat surat lamaran kerjaan, tidak lengkap. Bahkan karena saking singkatnya tidak mencantumkan nomor handphone, nah itu kan fatal gitu ya. Bagaimana kita, perusahaan menghubungi kita kan, tidak mencantumkan daftar keberhasilan. Nah, padahal kita sudah pengalaman bekerja kita sudah banyak dan sudah banyak yang berhasil gitu, tapi tidak kita cantumkan ya. Pekerjaan sebagai relawan, nah ini ya, kita tentu saja bekerja itu adalah mendapatkan gaji ya, salary ya, honor gitu ya, bukan sebagai relawan. Tapi kalau kita lebih banyak mencantumkan relawan ya, itu tidak ada kaitan dengan pekerjaan yang akan kita peroleh. Tujuan bekerja kita memang untuk memperoleh gaji. Kemudian hobi yang mendukung ya, karena bisa dicantumkan, kalau bisa juga tidak ini ya. Tapi jangan yang hobi, kalau mencantumkan hobi ya hobi yang mendukung, jangan tidak yang mendukung gitu, tentang profesi kita gitu ya. Misalnya kalau kita melamar sebagai karyawan toko sport ya, hobi olahraga itu bagus gitu ya.
Karena nanti bisa mempraktekkan gitu ya. Ketika mau jualan kan bisa mempraktekkan gitu. Bentuk paragrafnya ya, ini juga dalam surat pelamaran harus diperhatikan. Rata kiri kanannya ya. Memulai alinea baru ya, paragraf baru gitu ya. Dan gagal untuk meyakinkan perusahaan. Suratnya sudah gagal untuk meyakinkan perusahaan ya. Ya, itu kesalahan yang sering ya. Nah, macam-macam sumber informasi surat lamaran pekerjaan. Ya, ini kelas 12-nya sudah membahas tentunya ini ya. Itu bisa inisiatif sendiri ya, kemudian informasi dari orang lain, dan bisa berdasarkan iklan. Dan ini masing-masing beda nanti pembukaannya. Yang inisiatif sendiri ini dalam membuka surat itu berbeda. Maka dia tidak ada sumbernya kan. Ya, kalau dia inisiatif sendiri maka dia langsung ya, saya ya, yang bertanda tangan di bawah ini gitu ya, koma nama gitu ya, karena ini inisiatif sendiri, bermaksud untuk mengajukan lamaran, mengajukan permohonan lamaran pekerjaan gitu ya. Kalau informasi dari orang lain ya itu beda lagi ya pembukaannya ya, maka dia berdasarkan tadi gitu dia, informasi yang saya peroleh ya, karena nggak ada iklannya kan gitu, nggak ada surat kabar ataupun iklan di internet. Dari siapa sumbernya, bapak siapa, bapak atau ibu siapa gitu ya. Nah, ini dalam membuka surat lamaran pekerjaan juga berbeda. Nah, pada umumnya ya surat lamaran pekerjaan itu berdasarkan iklan ya. Iklan ya yang ada di surat kabar ataupun media sosial, internet dan sebagainya. Nah, kalau ini sehubungan dengan iklan, nah gitu ya, pembukaannya ya. Kalau ini sehubungan ya dengan, jangan disingkat ya, dalam bahasa Indonesia jangan disingkat, iklan dan seterusnya. Nah, itu beda. Nah, inilah macam-macam sumber informasi yang biasanya terdapat dalam kita, dan yang menjadi dasar bagi kita ya anak ya dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Baik, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menulis surat lamaran pekerjaan, nah, ini akan kita bahas ya di pertemuan yang akan datang ya anak ya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam surat lamaran pekerjaan ya, nanti juga bisa kita lanjutkan dalam diskusi ya. Mungkin ini dulu ya materi kita ya tentang surat lamaran pekerjaan. Mungkin kelas 12 MIA sedikit mengulang ya, karena ini untuk menyamakan dengan kelas 12 IIS nya tentunya ya. Baik, demikian ya. Mudah-mudahan video pembelajaran ini bisa menambah ya wawasan dan juga aspek pengetahuan untuk Ananda semuanya. Dan untuk lebih jelasnya tentu saja bisa dibaca buku paketnya, dan juga kita lanjutkan melalui diskusi via WA ya, melalui WA di grup kita ini. Demikian pembelajaran kita kali ini. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. SMA Islam An-Nija Medan, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran yang berikutnya. Jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam An-Nija, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.